Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruroh, nomor induk mahasiswa saya 05224837. Saya dari program studi Agribisnis Pertanian. Di mata kuliah Manajemen Agribisnis ini, pada unit 1, saya berkunjung ke UD Bali Mesari Farm. Alamat lengkapnya di Jalan Cempaka Putih 2, nomor 99, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Alat-alat yang saya gunakan pada saat praktik yaitu pertama ada tripod, kemudian ada ballpoint atau pulpen, kemudian ada smartphone untuk take video, kemudian ada printout checklist tabel, kemudian ada alas dada atau papan dada untuk menulis, dan inilah sekumpulan alat-alat yang saya gunakan untuk praktik. Tempat ini merupakan agrowisata yang saya tahu di tengah-tengah kota Denpasar, Bali. Oke, langsung saja kita mau ngobrol dengan bapaknya. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Mas Ruroh. Saya dari program studi Agribisnis Pertanian di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Denpasar. Di sini saya mau melaksanakan praktik analisis hasil laporan keuangan untuk program studi saya Manajemen Agribisnis. Boleh dijelasin di awal proses apa satu sirkulasi kudus? Boleh dari karena di awal kita beda, ada pengolahan lahan, terus ada bibit, terus ada mulai pembesaran beda, ada biayanya beda. Kalau siklus dari kayak ini dari pruning, ini kan udah besar nih, kita pruning terus menghasilkan buah sampai dijual beda juga. Kalau di awal tahan ini kita punya kita, jadi nggak ada ya biaya sewa. nggak ada sewa, ini sekitar 14 are. Terus yang kita tanam ini sekitar 10 are. Di sini konsepnya sebenarnya agrowisata. Seperti kayak petik stroberi gitu ya? Ya, di sini kita kendalanya masih pengelola sama fasilitas. Intinya fasilitas penunjang dia, kayak toilet, kayak tempat tidur. Kurang memadai. Nah, belum mendukung. Jadinya kita promosi juga belum maksimal. Bang, nama juga nggak ada kan? Oh iya, Karena belum kita maksimalkan. Sekarang masih begini kan, anak-anak punya kita banyak sih. Tapi udah ada nggak Pak yang kayak petik habis nanti dihitung per kilonya gitu? Udah sering kayak gitu dah. Kalau Di sini ya saat ini yang bisa kita hasilkan cuma kayak gitu. Ya, terus buah sama tiket wisata. Kalau tiket wisata anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Itu yang biasanya anak TK itu? Ya, anak-anak TK biasanya. Terus kalau bisa kesini, dia itu kan biasanya kesini wisata ya, jarang kita mau petik buah ke pasar kan ya. Karena di sini udah habis tuh. Biasanya jarang kita kehabisan buah kan. Itu di sini udah ketahuan sudah berbuah, sudah ada WA saya ada sini tadi. Oh, ya. Terus langsung lagi? Karena di sini dia tujuannya itu bukan nyari buahnya aja, mereka fokusnya untuk wisata ya, fokusnya itu sebenarnya. Makanya pengembangannya nanti selanjutnya memang wisata bukan produksi. Kalau kebun segini produksi kayaknya kalah ya, karena nggak pasar. Di sini kita jual, dia kan datang cicipi ya, kalau bagus dia petik. Nah, langsung per kilonya apa tuh? Itu paling minimal ya Pak, per kilo? Atau bisa 500 gram? Boleh, ada timbangannya. Kita punya timbangan digital, beda jenis beda. Paling mahal apa Pak? Jupiter itu paling enak. Karena Itu warnanya hijau juga? merah. Oh, merah. Merah. Ini saat buah tuh ada paling kita sekarang kan nggak ada pengurus, Berarti jadi kendalanya itu saat kita nggak ada buah. Ya, sekarang nggak terawat, nanti kalau nggak ada buah kita bersih.
Jadi setahunnya itu kira-kira berapa kali panen. Proses buah dari pruning sampai makan itu sekitar 90 hari. 90 hari sampai kan dari pruning nih kan potong ceritanya ini dipotong keluar dia tunas sampai berbuah sampai berbuah kayak gini berbuah sampai matang itu sekitar 90 sampai 100 hari berarti kan sekitar 3 bulan lebih. Itu setelah itu kan ada proses pengolahan lahan, pembusukan sekitar sebulan. Berarti proses awal motong sampai proses mau dipotong lagi itu sekitar 4 bulan. Berarti sekitar bisa 3 kali. Kalau bisa dihitung, hitung-hitungan ya. Kalau satu pohon menghasilkan 10 kilo anggapnya. Terus ada per kilonya 80.000 di sini ya. Jadi kan secara sini satu pohon. Nah, kalau dikalikan sekian pohon, itu hitung-hitungan kasar. Ya, di atas kertas memang ada untung. Nah, tapi kan ada biaya di sana. Iya, biaya enggak. Terus siklus produksi itu kan ada biaya pupuk, terus pengendalian hama, itu ada biayanya pupuk itu. Nah, nanti di proposal saya ada ya. Jadi baca tuh nanti saya kirimkan. Di sana ada pupuk kan dari proses kayak tadi itu 4 bulan tuh apa aja biayanya. Kan ada dulu itu ya. Nah, untuk hitung usaha kan itu uang udah hasil udah tahu kira-kira itu biayanya per kilo 80 satu pohon kira-kira kali berapa pohon itu hitungan kasar ya, artinya yang paling untung kita kan hitung yang paling untung biaya pupuk sekali proses itu sekitar apa satu tambah pengendalian hama sekitar berapa ya? Jadi biaya bahan ya itu kan bahan itu dan itu kan ada bahan bakunya sekitar berapa? 1,4 satu kali produksi itu 1 bulan ya. Yang mahal itu proses pemeliharaan. Ada orangnya yang melihara. Masalahnya saya kan iya. Itu di sini karena saya nggak bisa bayar orang. Karena kalau hitung-hitungan saya bayar per bulan umpamanya satu ya minimal 2 orang ya. Kalau 2 orang dibayar sebulan itu anggaplah 3 jutaan itu umpamanya sehari 100.000 ya 6 juta 6 juta kali 4 bulan nah tapi kemudian jadinya freelance jadinya untuk mengurangi biaya itu kapan dia motong kapan dia nyetir itu kan nyetir buat jadinya biaya itu yang ditekan biar nggak terlalu biar nggak kita nanti kalau seandainya sudah jalan ini kan orang akan cenderung datang saat ada buah berarti kan kita harus mengkondisikan selalu ada buah nah anggapnya bisa gitu umpamanya sini potong sekarang ini potong lagi 2 bulan jadi setahun itu setiap bulan itu ada itu sih rencananya karena orang itu nyari wisata ya banyak karena sekarang sini kan 80.000 anggur yang sama di pasaran sekarang udah 60.000 itu kualitas apa? Itu kayak anggur hijau yang standar atau konfigurasi gitu ya terus kan ada anggur yang dari luar yang merek besar itu red club namanya itu aja sekarang udah 60.000 kalau di sini kayak gini gitu kita masih jual 80.000 itu varietasnya mirip kita kan nggak bisa bersaing di pasar jadi solusinya apa yang kita bisa saing bisa sehingga gitu deh ya kasih ya saya pernah ngajar Iya betul nah itu benar kasih solusi nanti petaninya nanti ini deh untuk mengatasi masalahnya apa ya nanti hitung aja kayak gitu terjemahkan aja bandingkan dengan data yang saya kasih itu lengkap lah ya arahnya kemana udah aja berarti di laporan yang Bapak kirim tuh udah pasti ya Pak nilai itunya? Enggak pasti, itu namanya kan rencana perkiraan target juga kalau ada nyari yang nggak pasti keuangan saya pasti nggak bisa karena pencatatan kan terus terang saya bilang karena pencatatan saya kan masih di saya nggak pernah sih jadinya berapa dapat kan Malah yang tahu yang saya enggak juga karena pencatatannya Pak ada yang kita dapat jualan
ya uang yang diserahin kiloannya berapa, terus yang artinya diminta sama orang kadang-kadang Pak kita boleh nggak saya titipin, kadang-kadang titipin saya jempol saya udah mengurangi kan itu nggak bisa kita lihat karena sudah dibilang di awal bahwa ini konsep awalnya sosial bukan bisnis murni. Nah, untung apa enggak mesti rugi bisa dibilang. Nah, kalau kita bicara produksi yang sosial kebun ya, tapi untuk pengembangan wisata mungkin ada sana kita baca ada sudah siap tuh laporannya. Nanti saya baca lagi. Ya gitu aja sih, kalau gimana WA aja ya. Ya, kita kasih lagi baca datanya Pak, saya belum dapat. Untuk pajak-pajak itu juga? Ya, belum. Kita baru BPJS saja, ada kerjaan izin udah kita. Rencana ya, ini kan konsepnya agrowisata, artinya pertanian terintegrasi. Ada pertanian ya? Iya. Pertanian terintegrasi, jadi di depan itu nanti ada toko, ini toko pertanian di sana, ada kafenya. Orang aja datang nanti beli tiket kan, dapat jus minimal, jus anggur. Kita kan produknya jus ya, dia tiketnya mungkin akan lebih mahal. Itu dia datang dikasih jusnya kita buat simpan jus. Jadi kita produksi jusnya. Jusnya kalau ada anggur-anggur yang nggak kepake kita produksi. Artinya kadang-kadang ada anggur kan saatnya harus dipanen, nggak dipanen kita panen jadi enggak ya kematangan. Atau memang kita sengaja petik sendiri kita datang ya di sana terus nanti kayak tadi itu kan akan datang pilih dia ada banyak pengolahan kayak kambing, ada bebek, ada ayam. Kan juga ada ya Pak? Nah ini yang saya bilang tadi terintegrasi dia. Pola pertaniannya sini kan airnya mengalir dari gol tanpa bantuan mesin atau biaya ditampung di sini. Tujuannya penampungan air kalau ini kekurangan air dari sana diambil kita pakai mesin kan saat ini belum bisa beroperasi pakai mesin dia akan hilang. Nah itu pakai air kolam, kita kan tahu air kolam itu ada nutrisinya. Terus di sana nanti aquaponik diambil juga. Jadi kesini orang itu bisa belajar aquaponik, bisa belajar bertani, berkebun, bisa belajar kambing, pengolahan suku. Ya, itu nama sih pertanian terintegrasi. Jadi di sana kalau ada lihat bisa lihat ada kolam kandang kambingnya, kokenya pakai sini. Ini bukan beli, ya ada di sana di sini. Itu konsepnya pertanian terintegrasi. Jadi dikembangkan wisata ya, bukan produksi buah. Karena kalau kita fokus produksi buah, tinggi. Jadi bilang tadi harga pasar terbeda. Dulu sangat bagus ya, menguntungkan karena yang dulu tahu Anderson Muscat, hijau. Dulu kan kita 300. Pasaran di supermarket, terus datang anggur-anggurnya banyak dan dari Cina. Harganya 100. Ya kan, yang dulu anggur-anggur ini masih bisa bersaing kita 80. Pasaran masih 80. Sekarang udah 50. Berarti di sini total varietas anggurnya ada berapa? Sekarang kita dulu banyak kali sih, puluhan lebih, 30-an. Kita kurangi karena dulu kan masih zamannya, oh ya sedang booming orang biara anggur kan, varietas tuh semua dicoba-coba kan. Sini juga banyak jenis, akhirnya ada jenis yang nggak cocok, artinya nggak layak diteruskan, kita hilangin. Jadi kita pertahankan yang cocok di sini. Cocok dalam artian dia bisa tumbuh bagus, berbuah bagus, hasilnya manis. Itu yang pertama, kayak Gresby. Gresby kita kembangkan, karena bagus di sini. Lihat buahnya, tiap pada pruning dia bagus, dia pelan, konfigurasi, sebenarnya juga. Ini yang orang baru. Ya, misalnya Angelica, sedikit. Satu kertas, buahnya bagus, besar. Kalau yang paling murah di sini apa Pak? Paling murah biasa gitu. Varietas apa? Kan produksi anggur-anggur itu. Ini rata-rata di sini nggak ada. Rata-rata 80. Cuma ada yang baru-baru aja yang ada jenis-jenis bagus yang kayak mondro jarang berubah. Gue tetap kita petang. Anggur itu ada yang gampang berubah. Berarti ini tanah milik Bapak semua ya?
bukan milik saya di luar. Oh, Nggak boleh ngakuin Iya, dulu. iya. Kalau saya beli baru saya bilang karena saya. Benar ya, biar nggak salah. Tapi saya mengelola karena warisan juga. berarti kalau totalin berapa hektar Pak? Juta enggak hektar. Berapa are? Kalau saya hektaran di kota udah Ya, pensiun berapa saya. are? Paling 40-an. Tapi ada lagi. Yang ini aja Pak. Yang di server. Itu ada pemerintah. Ini kan akan saling terhubung. Kita ada karena kolam pasai. Konsep saya kan, saya menanam sesuatu yang saya butuhkan. Kalau orang Bali itu kan banyak pacara tuh. Jadi kebutuhan pisang tuh banyak. Kalau ada hari raya tuh saya nyari pisang. Karena saya butuh, saya tanam. Itu konsepnya. Terus saya begitu saya lebih saya kasih saudara. Belum saya jual. Oh belum ada yang Banyak. nanya. Itu konsepnya dulu diri sendiri, terus keluarga saya, baru sisa saya jual. Kalau saya kan hari raya kuningan kemarin dia dapat galungan dapat, artinya berlebih. Syukur ada banyak. Artinya saat kita perlu ada itu syukurnya saya. Ya, ada. Berarti untuk pemeliharaan ternak itu juga ada ya Pak? Ada. Itu ada yang lola. Saya cuma manfaatkan kopinya. Jadi lahannya dipakai. Distribusi dia punya ada makan. Jadi banyak orang yang nanti. Garap saya yang orangnya saya kasih tahu. Kita aja. Jadi keuntungannya dia, dia punya tempat tinggal gratis. Dia bisa itu yang saya. Berarti untuk irigasi nggak ada ya Pak? Ada? Ini lah irigasi. Nggak ada dia Pak? Ada di sini. Nah, kayak di sini juga pompa ini. Hitung aja itu. Nah, itu tergantung. Kalau yang irigasi Iuran, nggak ada iuran. Cuma di sini. Iuran irigasi nggak ada. Saya kira di pengairan itu, saya kira ini irigasi. Itu ada biaya di sini. untuk bangunan pertaniannya Pak? Itu saya, tapi nggak ada sewa. Itu biaya awal tuh sudah berapa? GH-nya ini sudah berapa? GH ini aja. Terus pengolahan lahan di awal sekarang ke 25 juta. Sedikit awal tuh. Anggapnya ini satu bisnis ini bangkrut. Kali sekian 50. Gitu dah. Biaya pendukungnya baru segitu. Itu kan baru ini. Itu kenapa pendukung? Yang sedang dibangun itu pengolahan pupuk tanah, terus penunjang juga yang pengolahan kopi. Sama ini masih saya asli. Rencana ini ya Pak yang tadi mau dipakai? Ya, itu kampenya itu toko pertaniannya. Jadi saya perlu sesuatu, kalau dapat dari supplier kan murah. Ya, obat-obatan saya perlu kan, saya beli murah, simpan, pakai juga. Itu baru rencana. Berarti ini udah berjalan berapa tahun Pak kalau boleh? 2021 baru main. Selanjutnya saya tanya-tanya dulu. Ya, boleh. Saya senang. Maaf ya, Gak apa-apa Pak ya? saya sebenarnya nggak berani. Karena ada komputer, saya programmer tuh. Paling tahu jual di komputer ya. Karena hobi jadi pertanian. Yang saya bilang tadi, karena ada lahan, ingin belajar, senang. Udah terima kasih banyak Pak. Ya,